Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pendengar AC, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Jumat tanggal 6 November 2020, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1442 Hijrah. Dari gelombang 102,3 FM Radio AC, insyaallah di setiap pagi di agenda Embun Pagi mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. InsyaAllah kita akan senantiasa terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal soleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan di sisi Allah SWT. Dan ngerasi tidak lupa kita senantiasa mendoakan saudara kita, karib kerabat kita, bahkan mungkin ada di antara kedua orang tua kita yang saat ini dalam kondisi sakit. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kelapangan dan keikhlasan di atas segala sakit yang diderita. Dan tentu saja Allah SWT memberikan kesembuhan atas sakit yang dideritanya. Allahumma rabbana sadhibil ba'sya ishfi anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yugarsaqama. Demikian pula untuk saudara kita, sahabat kita yang saat ini sedang berhadapan dengan begitu banyak ujian, begitu banyak masalah yang sudah hadapi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka jalan keluar terbaik dari setiap permasalahan yang hadir, dan tentu saja senantiasa terbangun jiwa husnudzan. Senantiasa berbaik sangka kepada Allah, betapa di balik setiap ujian, betapa di balik setiap masalah yang muncul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menghadirkan begitu banyak hikmah, begitu banyak pelajaran, begitu banyak peringatan yang di dalamnya tentu akan mengantarkan kita pada tujuan-tujuan hidup yang paling mulia, yang senantiasa ada dalam ridha dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersemangat, senantiasa membangun energi positif dalam kehidupan kita, dan senantiasa memiliki motivasi untuk memperbaiki kinerja kita. Demikian juga tentu apa yang menjadi bagian dari investasi hidup dan kehidupan kita, dari investasi ibadah dan amal soleh kita harus makin dioptimalkan. Mumpung Allah Subhanahu wa taala memang masih memberikan peluang dan kesempatan kepada kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan tersebut. Dengar kasih, insyaallah di kesempatan pagi hari ini tema kita karakteristik buruk manusia yang ingkar di dunia, ya. Karakteristik buruk manusia yang ingkar di dunia. Kita akan buka surah Fussilat, surah yang ke-41, ya. Surat yang ke-41 dimulai pada ayat ke-49 hingga ayat ke-54. Ya, di surah Fussilat, surat yang ke-41 dimulai pada ayat ke-49 hingga ayat ke-54. Kita bacakan ayatnya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yas'amul insanu min du'ail khair wa immassahu syarru faya'usun qanut. Manusia tidak jemu mohon kebaikan, dan jika ditimpa malapetaka mereka berputus asa dan hilang harapannya. Walain azaknahu rahmatan minna min ba'di dharra amassathu la yaqulanna hadzali wa ma adhannu sa'ata qa'imatan wala in ruji'tu ila rabbi innali indahu lal husna fala yunabbi annal ladzina kafaru bima amilu walanudiqannahum min adzabin ghalid. Dan jika kami berikan kepadanya suatu rahmat dari kami setelah ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku,
dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sisinya. Maka sungguh akan kami beritahukan kepada orang-orang yang kafir tentang apa yang telah mereka kerjakan, dan sungguh akan kami timpakan kepada mereka azab yang berat. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibih wa idza massahu syarru fadu du'a'i arid. Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa. Qul ara'aytum in kana min 'indillah tsumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id. Katakanlah, bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ingatlah, sesungguhnya mereka dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah, sesungguhnya Dia Maha meliputi segala sesuatu. Dengar inilah ayat yang tertera pada surah Fussilat, surat ke-41, dimulai pada ayat ke-49 ya, hingga ayat ke-54. Dengar Allah Subhanahu wa taala dengan segenap cinta dan kasih sayangnya telah menghadirkan Al-Quran syarat dengan begitu banyak pelajaran, begitu banyak hikmah, bahkan peringatan, agar setiap manusia benar-benar berada di dalam jalan hidup yang mulia, jalan hidup yang teratur, dan jalan hidup yang terbebas dan membebaskan diri mereka dari segala bentuk kehinaan dan ketercelaan. Allah Subhanahu wa taala bimbing dan arahkan manusia melalui pesan moralnya di dalam Al-Quran. Tentu saja agar manusia benar-benar memahami apa esensi di balik penciptaan dirinya di muka bumi ini. Sampai kemudian tentu pada akhirnya ia harus menyadari dan tersadarkan bahwa penciptaan dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala bukan tanpa maksud dan tujuan. Akan tetapi benar-benar ada pada tujuan-tujuan yang benar, bukan untuk main-main apalagi atas dasar kebetulan. Segala hal yang terkait dengan penciptaan pada diri manusia semua tentu telah direncanakan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dibangun di dalam kehidupan ini tentu saja tidak ada satupun perkara yang kebetulan, karena semua tentu telah melewati apa yang menjadi qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi di dalam kehidupan manusia dengan akal dan fikir. Demikian juga potensi ruhiyah yang benar-benar membedakan dirinya dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Agar manusia tentu saja benar-benar berbeda dengan makhluk yang lainnya, dan dia memang harus berbeda dengan makhluk yang lainnya. Karena potensi akal dan fikir itulah yang memang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Dan karena manusia memang telah Allah persiapkan begitu kan, sebagai khalifah fil ardh, sebagai pemimpin, sebagai pemakmur di muka bumi. Namun dengan potensi yang telah Allah anugerahkan pada diri manusia berupa akal dan fikir, bahkan potensi ruhiyah itu tidak serta-merta menjadikan manusia bertindak dan bersikap lebih baik di dalam membangun peradaban. Yang terjadi kadang banyak di antara manusia yang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan potensi akal dan fikir, bahkan diberikan potensi ruhiyah,
ternyata dia bertindak dan kemudian bersikap melawan dan bertentangan begitu kan dengan apa yang telah Allah kehendaki. Manusia cenderung mengabaikan bahkan mengingkari aturan-aturan Allah. Akibatnya kesempurnaan diri manusia di dalam proses penciptaannya, bahkan perilakunya begitu kan, tidak lagi menggambarkan dirinya layak disebut manusia dalam arti yang sesungguhnya. Ya, jasadnya mungkin manusia begitu kan, dengan segala keberadaannya, bahkan kesempurnaan jasadnya begitu kan. Namun ternyata sikap dan tindakannya tidak jauh beda dengan hewan, tidak jauh beda dengan binatang, bahkan lebih hina lagi itu kan. Balhum adal begitu kan, lebih hina, lebih tersesat lagi, lebih tercela. Nah, di ayat ke-49 hingga ayat ke-54 di surah Fussilat ini, seluruh pandangan dan hati diarahkan untuk memahami karakter manusia yang buruk di dunia, yang tentu saja selayaknya dijadikan sebagai peringatan agar dapat kita jauhi, bahkan kita tinggalkan di dalam kehidupan kita. Ngerasa kalau kita baca di ayat ke-49 ya, di surah Fussilat, inilah karakter pertama dari manusia yang digambarkan, manusia yang tercela begitu ya, manusia yang buruk begitu ya. Kenapa? Sebab ternyata di ayat ke-49 Allah SWT memberikan penjelasan bagaimana manusia ini memiliki karakter tidak pernah bosan begitu kan, tidak pernah jemu di dalam memohon kebaikan. Tentu saja ini adalah hal yang bagus begitu ya, karena fitrah manusia tentu dia tidak ingin menemukan keburukan di dalam kehidupannya. Ya, minta terus, ya bermohon, dan kemudian dengan segenap cara, dengan segenap upaya dia melakukan berbagai hal untuk bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Namun saat berhadapan dengan malapetaka, justru dirinya menjadi pribadi yang berputus asa dan kemudian kehilangan harapan. Nah, ini tentu tidak terjadi pada mereka-mereka yang beriman, begitu kan? Karena karakter hamba yang beriman itu tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Karena tidak akan berputus asa dari rahmat Allah, melainkan orang-orang yang ingkar, begitu kan? Di ayat ke-49 ini tentu saja kita senantiasa diingatkan oleh Allah SWT untuk senantiasa memahami kembali esensi kehidupan, di mana manusia acap kali cenderung gampang berputus asa, kehilangan harapan tatkala ia berhadapan dengan sesuatu perkara yang tidak menyenangkan, ketika ia berhadapan dengan malapetaka. La yas'amul insanu min du'ail khair wa imassahu syarru faya'usun qanut. Dan manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika ditimpa malapetaka mereka berputus asa dan hilang harapannya, gitu ya. Jadi bagaimana tatkala ia senantiasa minta, tatkala ia memohon kepada Allah untuk bisa mendapatkan kebaikan, gitu kan. Di saat ketika memang dia sangat berharap dengan kebaikan itu, sehingga dia berjuang dengan segenap kemampuan yang dimilikinya. Namun tentu saja pada saat ketika dia berhadapan dengan malapetaka, berhadapan dengan perkara yang tidak menyenangkan, jadi ciut begitu kan, justru malah jadi berputus asa, sehingga harapan-harapannya itu menjadi hilang karenanya. Dia seolah-olah tidak lagi memiliki tujuan-tujuan di dalam kehidupannya. Karena memang ini yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Bagaimana mereka-mereka yang ingkar tentu saja senantiasa tergambarkan pada kehidupan yang selalu ingin senang dalam arti fisik begitu ya. Bagaimana juga kesenangan hidup dunia dijadikan sebagai modal bagi mereka. Oleh karena itu bagaimana Allah menyatakan bahwa manusia pada umumnya gitu kan, tidak pernah jauh memohon kebaikan untuk bisa mendapatkan kesenangan bagi kehidupan mereka di dunia. Dan jika sudah itu disentuh dan kemudian ditimpa dengan malapetaka,
walaupun hanya sedikit gitu kan, yang kemudian bisa mengganggu kesenangan mereka, bisa mengganggu kebahagiaan mereka. Mereka berputus asa terhadap nikmat Allah dan hilang harapannya untuk bisa dikabulkan doa. Nah, ini juga tentu menjadi pelajaran buat kita. Kenapa di dalam kaitan berdoa kita harus senantiasa memiliki fondasi keyakinan. Sebab dalam kaitan kita berdoa jangan sampai kemudian timbul syak, begitu kan, timbul keraguan-raguan. Harus betul-betul total kepada Allah, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan setiap doa dan harapannya. Hanya tentu saja proses ketika dikabulkan doa itu Allah Maha tahu, betul, maka kembalikan kepada Allah. Nah, ada saat yang tepat ketika apa yang menjadi harapan kita, pintu-pintu ijabahnya itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu di ayat ke-49 di surah Fussilat sekali lagi kita diingatkan bagaimana manusia memang tidak pernah jemu gitu kan memohon kebaikan. Namun ketika ia berhadapan dengan malapetaka, berhadapan dengan perkara yang tidak menyenangkan, maka ia menjadi manusia yang berputus asa dan kemudian kehilangan harapan-harapannya. Sehingga akhirnya dia tidak meyakini bahwa apa yang diinginkannya itu bisa terpenuhi karenanya. Dan ini tentu saja menjadi karakter yang buruk yang harus kita tinggalkan dan harus kita jauhi di dalam kehidupannya kita. Kemudian karakter yang kedua, pendengar AC, kalau kita baca di ayat ke-50, ini makin memberikan kejelasan kepada kita bahwa karakter kedua dari sifat atau tabiat manusia yang buruk itu adalah manakala manusia keluar dari musibah atau keluar dari malapetaka dan kemudian Allah datangkan kepada mereka rahmat berupa karunia kepada mereka. Maka dengan sombongnya dia berkata bahwa karunia itu semata-mata adalah haknya. Jadi istilah kita sudah sepantasnya begitu dia mendapatkan hak untuk mendapatkan karunia tersebut. Dia lupa begitu bahwa yang telah melepaskan dirinya dari malapetaka, yang telah melepaskan dirinya dari berbagai bencana itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu saja dengan kesombongannya bahkan ia tidak meyakini siapa yang memberikan karunia itu kepada dirinya. Bahkan puncaknya adalah kesombongan itu ketika dia menjadi tidak yakin bahwa hari kiamat itu bakal terjadi. Sehingga dengan penuh rasa percaya diri bahwa tatkala ia dikembalikan kepada Allah pasti ia akan memperoleh kebaikan gitu. Jadi omongannya itu seperti itu. Jadi kalau dia nanti dikembalikan kepada Allah, dia berkata, yakinlah saya ini akan mendapatkan kebaikan insyaallah Subhanahu wa taala. Padahal tidak demikian, justru apa yang bakal terjadi pada mereka adalah azab yang berat ya kan atas apa yang telah mereka kerjakan. Ya kan? Karena mereka tidak meyakini akan hari kiamat yang akan terjadi dan bakal terjadi, maka kemudian kehidupan mereka pada akhirnya mengabaikan urusan-urusan yang terkait dengan bagaimana mereka seharusnya tunduk dan patuh kepada Allah. Yang ada malah makin merajalela begitu ya dengan perbuatan-perbuatan yang mungkaratnya gitu kan, dengan tindakan-tindakan kejahatan dan kemaksiatannya. Bahkan tidak tanggung-tanggung ketika mereka juga saat menginginkan keinginan di dalam dirinya, ia kemudian mengorbankan prinsip-prinsip dasar kehidupannya. Akidahnya digadaikan, idealismenya pun menjadi hilang karenanya. Yang muncul adalah bagaimana caranya agar dia bisa mendapatkan kesenangan itu, karena kesenangan itu adalah bagian dari haknya, bagian dari suatu perkara yang memang sudah seharusnya mereka miliki begitu. Nah, ini tentu saja menjadi perkara yang tercela, perkara yang hina. Walain adzaknahu rahmah minna min ba'di darra amasathu la yaqululanna hadali wa ma adhannu as-sa'ata qa'imah wa la in ruji'tu ila rabbi inna li indahul husna falanunabbiyan bi anna alladhina kafaru bima amilu wa lanudhiqahum min adzabin ghalid. Dan jika kami berikan kepadanya suatu rahmat dan kami setelah ditimpa kesusahan begitu ya,
setelah ia ditimpa dengan kesusahan itu, pastilah dia akan berkata, ini adalah hakku dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, sungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sisinya. Maka sungguh akan kami beritahukan kepada orang-orang kafir tentang apa yang telah mereka kerjakan, dan sungguh akan kami timpakan kepada mereka azab yang berat. Nah, ini pendengar saya, karakter mereka. Jadi kalau mereka ini keluar dari malapetaka, kemudian didatangkan kepada mereka rahmat, maka kemudian mereka berkata bahwa karunia ini sudah sepantasnya mereka miliki, gitu kan. Sehingga mereka dengan penuh kesombongan mengatakan bahwa kalau mereka saat ini mendapatkan karunia, karena itulah memang yang seharusnya mereka terima dari apa yang sudah mereka cari, dari apa yang sudah mereka perjuangkan. Jadi mereka lupa bahwa apa yang selama ini datang, dari apa yang selama ini diberikan, sesungguhnya berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Karena itu inilah bagian dari karakter hidup yang harus kita jauhi. Jangan sampai kemudian tatkala kita mendapatkan karunia setelah sebelumnya berhadapan dengan malapetaka, justru jadi lupa begitu kepada sumber kenikmatan hidup yang sudah menjadikan mereka mendapatkan kenikmatan tersebut. Oleh karena itu apa yang digambarkan di ayat ke-50 ini juga menjadi sebuah tazkirah, begitu kan, peringatan. Jangan sampai kemudian seseorang itu menjadi sombong dengan mengatakan bahwa ini adalah hakku untuk bisa mendapatkan kesenangan ini dan selayaknya aku mendapatkan kesenangan ini. Terlebih ketika muncul dasar pijakan dari hidupnya, keyakinan bahwa kiamat itu tidak akan terjadi. Sehingga akhirnya dia berbuat, bersikap, bertindak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Nah, di saat seperti itu, maka tentu saja dia hanya akan berhadapan dengan kerugian. Dia akan berhadapan dengan kehinaan dan kebinasaan. Terlebih ketika dia dengan congkaknya, dengan sombongnya mengatakan bahwa tatkala aku dikembalikan kepada Tuhanku, maka sungguhnya aku akan peroleh kebaikan di sisinya. Nah, ini kan gambaran yang menunjukkan betapa GR-nya begitu ya. Mereka-mereka yang hidup di dalam kepongahan, mereka-mereka yang hidup di dalam keingkaran, dan ini adalah bagian dari karakter yang buruk dari mereka-mereka yang ingkar kepada Allah. Dan yang terjadi sesungguhnya mereka hanya akan berhadapan dengan siksaan, begitu kan, hanya akan berhadapan dengan azab yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakter yang berikutnya, pendengar AC, bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pembelajaran kepada kita di ayat yang ke-51 ya. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi. Wa idza massatu sarru fadu du'ai arid. Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa. Jadi inilah karakteristik dari mereka-mereka yang ingkar kepada Allah SWT. Jadi ketika mereka mendapatkan nikmat, berpaling. Mereka tidak mengakui bahwa nikmat itu datang dari Allah SWT. Bahkan makin menjauh begitu ya dari kebenaran. Namun manakala ia ditimpa dengan malapetaka, maka yang muncul adalah keinginan untuk bisa segera berubah malapetaka itu menjadi kebahagiaan. Sehingga dengan tanpa rasa malu dia terus meminta agar dia mendapatkan perubahan itu. Dia berdoa begitu ya dengan doa yang kuat. Nah, ini karakter yang memang harus ditinggalkan dalam kehidupan begitu ya. Ya, kalau kita berdoa, tentu saja berdoa ini harus terbangun dalam diri kita, bukan hanya dikala kita susah begitu ya, bukan hanya dikala kita sedang berhadapan dengan malapetaka. Di saat kita bahagia pun terus kita senantiasa berdoa kepada Allah. Kan ada suatu ilustrasi ya yang kemudian harus dijadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Setiap kali ketika datang kawan kita, teman kita, saudara kita datang kepada kita karena mereka butuh dengan kita, kan kita jadi jengkel begitu ya, kita jadi kesal begitu ya.
hari baheula mah keur senang, boro-boro ingat gitu kan. Tapi di saat ketika ada kesusahan, biasanya muncul di tengah-tengah kita. Ini kan seringkali muncul dalam diri kita ya, perasaan jengkel, perasaan kesal seperti itu. Ketika ada kawan, ketika ada teman, bahkan ada saudara yang tatkala butuh dengan kita baru dekat dengan kita. Kita jadi jengkel karenanya. Nah, sebetulnya kalau kita kembali di dalam kehidupan kita, ya, kita sebetulnya tidak perlu jadi jengkel, tidak perlu jadi gelisah. Coba renungkan dalam kehidupan kita. Betapa sering kita juga mendekat, merapat kepada Allah, namun hanya di saat ketika kita butuh saja. Hari itu butuh mah oleh Allah gitu ya, dalam arti kepentingan kita sudah terpenuhi. Seringkali justru malah kita tidak lagi mau mendekatkan diri kepada Allah. Nah, padahal tentu saja tatkala kita dalam kesulitan, bahkan tatkala kita dalam kesenangan, maka di dua kondisi ini tetap kita seharusnya senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika ada nikmat justru jadi lupa, malah berpaling. Namun di saat ketika ada malapetaka, ketika ada perkara yang tidak menyenangkan, justru malah kemudian dia baru meminta, baru butuh begitu ya dengan Allah di saat ketika apa yang diinginkannya itu telah hilang sirna di dalam kehidupannya. Nah, ini yang kemudian harus senantiasa kita waspadai ya. Jangan sampai kita baru berdoa kepada Allah di saat ketika kita butuh, di saat ketika kenikmatan itu sudah hilang dalam kehidupan kita. Karena bagaimanapun kehidupan ini kan syarat dengan ujian. Di balik keburukan, bahkan di balik kesenangan itu ada ujian. Sehingga dalam kondisi-kondisi yang ada dalam kehidupan kita, baik dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan kita mendapatkan keberuntungan, apalagi dalam kaitan ketika kita memperoleh kerugian, tetap kita harus senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tentu senantiasa berada di dalam kemuliaan dan keberkahan. Nah, pendengar AC, kemudian di ayat yang ke-52, ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan gambaran bagaimana kesesatan manusia ketika ia sudah mengingkari Al-Qur'an. Ya kan? Bagaimana Al-Qur'an memberikan sebuah pembelajaran kepada kita tentang karakteristik orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ke-52 dinyatakan qul ara'aitum in kana min indillah tsumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id. Katakanlah, bagaimana pendapatmu jika Al-Qur'an itu datang dari si Allah, kemudian kamu mengingkarinya? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada di dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran? Dengar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bila Al-Qur'an datang dari si Allah dan memang itu datang dari Allah, kemudian manusia itu justru malah ingkar kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada manusia gitu. Maka tentu saja tatkala ini terjadi, maka manusia itu berada di dalam kesesatan. Ya. Jadi dia sebenarnya tahu bahwa Al-Qur'an itu datang dari si Allah, namun kemudian dia mengingkarinya, dia dustakan, bahkan tidak diyakini. Karena itu jika keadaannya sudah seperti ini, ya maka siapa yang dikatakan lebih sesat daripada orang-orang yang selalu dalam penyimpangan dan jauh dari kebenaran. Ya, maka tentu saja inilah gambarannya. Mereka-mereka yang sebetulnya tahu, mengerti, ya, bahkan banyak di antara mereka yang paham begitu ya bahwa Al-Qur'an itu turun dari Allah, namun kemudian mengingkari, menganggap ada aturan-aturan lain yang lebih baik, yang lebih hebat begitu ya. Maka tentu saja tidak ada yang lebih sesat begitu ya, melainkan mereka yang telah diturunkan kepadanya Al-Qur'an sebagai sumber kebenaran, namun kemudian mereka mengingkari. Bahkan kemudian mereka mencari-cari aturan yang lain. Bahkan kemudian mereka menuding Al-Qur'an itu hanyalah dongengan, hanyalah cerita yang dibuat-buat. Bahkan kemudian mereka juga tidak tanggung-tanggung untuk memutarbalikan fakta-fakta dari Al-Qur'an begitu ya. Wa na'udzubillah min dzalik.
Dengan rasa tentu saja ini jadi pembelajaran bagi kita begitu ya. Jangan sampai karakteristik hidup mereka-mereka yang sebetulnya tahu bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang datang dari Allah, namun kemudian tatkala diantarkan kepada mereka untuk bertahkim kepada Al-Quran justru malah berpaling, malah kemudian mengingkari. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak ada yang paling sesat di dalam kehidupan dunia ini melainkan mereka-mereka yang oleh Allah Subhanahu wa taala telah diturunkan Al-Qur'an, namun kemudian mereka berada di dalam penyimpangan dan mereka senantiasa menjauh dari kebenaran. Itulah kesesatan yang sesungguhnya. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita masuk kategori orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala diakibatkan karena pengingkaran kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita harus berjuang justru menjadi bagian dari hamba yang dicintai, hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita meyakini, di saat kita mengerti bahwa Al-Quran itu turun di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tentu apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita seharusnya makin menjadikan kita memiliki pondasi keyakinan hidup, makin tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Dengar rasa apa yang tertera di ayat ke-53 ini tentu saja menjadi sebuah pembelajaran kepada kita. Bahkan menjadi peringatan berharga dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah SWT perlihatkan ayat-ayatnya untuk bisa menjadi pelajaran di luar diri mereka melalui peristiwa-peristiwa yang ada di dalam kehidupan alam raya. Tentang gempa bumi, begitu kan, yang terjadi tentu tidak dengan sendirinya tapi atas kehendak Allah SWT. Tentang petala langit dan bumi, bagaimana Allah menciptakan langit tanpa tiang, bagaimana Allah mengatur rotasi perputaran bumi, begitu ya, dan kemudian bagaimana Allah SWT mengatur tata cahaya dari apa yang ada di langit dan di bumi. Maka semua adalah bagian dari ayat-ayat Allah, bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Termasuk di dalamnya ayat-ayat yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Bagaimana kita diingatkan kembali tentang keberadaan fisik, tentang jasad kita. Sampai kemudian seharusnya makin menyadarkan kita bahwa Al-Quran itu datang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Sehingga kalau sudah seperti itu, masihkah tidak cukup begitu ya? Allah itu menjadi saksi atas segala sesuatu. Ini artinya sebagai bentuk penegasan begitu ya, bahwa kalau segala peristiwa itu terjadi di alam raya adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Demikian juga keberadaan fisik dari jasad manusia juga hadir adalah karena kekuasaan Allah. Bagaimana panca indera ini oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan sedemikian rupa. Semua merupakan bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, dari ayat-ayat kauniyah. Bukan sekedar kita baca, bukan sekedar kita dengar, tapi bagaimana makin membuka diri kita, makin tunduk patuh kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ayat-ayat Allah itu datang dalam kehidupan kita, namun kemudian tidak menjadikan kita makin meyakini bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi atas segala sesuatu, maka tentu saja inilah sifat yang bebal begitu ya, sifat yang ingkar dari manusia yang seharusnya kita jauhi begitu ya. Kenapa? Sebab ayat-ayat Allah dari tanda-tanda kebesaran Allah ini kan tentu saja dimunculkan di dalam kehidupan agar manusia makin tunduk begitu, makin patuh. Ya kan, ketika hujan terjadi, hujan itu tidak datang dengan sendiri tapi atas kehendak Allah SWT yang mengatur tumbuhan, kemudian alam sedemikian rupa. Bagaimana setiap peristiwa dari setiap kejadian yang ada semua tentu berjalan atas kudrah iradah Allah SWT.
Namun inilah yang seringkali terjadi, bagaimana manusia pada akhirnya justru malah menyaksikan Allah, malah menyaksikan penciptaan Allah di atas kehidupan mereka. Sehingga akhirnya mereka justru berhadapan dengan kerugian, kehinaan, bahkan kebinasaan. Nah, puncaknya adalah ketika mereka justru makin tidak yakin begitu ya, selalu berada dalam keraguan terkait dengan hari perhitungan, terkait dengan hari berbangkit. Sehingga muncul kalimat tidak percaya kepada hari akhir yang dianggapnya sebagai dongengan saja begitu kan. Nah, ini kan tertera di ayat ke-54 ya di surah Fussilat. Ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ingatlah sesungguhnya mereka dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah sungguhnya dia maha meliputi segala sesuatu. Nah, ketika puncak kesombongan itu muncul di dalam diri manusia, maka puncaknya itu ditandai ketika manusia sudah mengingkari ayat-ayat Allah, begitu kan, baik kauliyah, apa yang kita baca dari Al-Quran, maupun ayat-ayat kauniyah yang terjadi pada alam raya, termasuk apa yang ada pada diri kita. Semua adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Sehingga dengan kesombongannya dia kemudian meragukan datangnya hari kebangkitan, datangnya hari kiamat. Yang dikatakannya sebagai dongengan. Itu kan hanyalah ucapan-ucapan yang penuh dosa. Auzubillah min dalik ya. Nah, ini kan digambarkan Allah di ayat ke-54 di surah Fussilat ini agar jadi pelajaran buat kita. Jangan sampai kesombongan itu memuncak pada kaitan-kaitan yang kemudian mendorong mereka jadi tidak yakin dengan hari kiamat. Ya, karena penjelasan-penjelasan dari Al-Quran ini sudah sangat jelas begitu ya, sudah sangat terang. Ya, tapi kemudian justru karena mereka sudah terbawa dan terjebak dengan godaan setan, kemudian karena keinginan-keinginan hawa nafsu mereka, sampai akhirnya mereka tidak menyadari bahwa sungguhnya Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada satupun yang luput, bahkan tidak ada satupun yang bisa lari dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan tentu lewat ayat ke-49 hingga ayat ke-54 di surah Fussilat ini kita semakin mendapatkan pencerahan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar meyakini Al-Qur'an ini sebagai firman Allah dan betul-betul mentaati apa yang ada di dalamnya. Benar-benar kemudian kita berpijak pada kehidupan yang senantiasa melahirkan jiwa tawadhu, begitu ya, rendah hati. Demikian juga ada khauf ya, dan raja. Ada kekhawatiran manakala melanggar aturan Allah, namun senantiasa berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberikan jalan kebaikan, jalan kemuliaan dari jalan hidup yang tentu akan memberikan kemuliaan di dalamnya. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang dipapar di kesempatan pagi hari ini menjadi ilmu dan menjadi pencerahan di dalam kehidupan kita. Kita sudah berada di penghujung acara kita Mun Pagi dan senantiasa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hari-hari yang kita lewati adalah hari-hari yang di dalamnya syarat dengan investasi ibadah dan karya amal saleh. Mari kita hiasi hidup dan kehidupan kita dengan senantiasa berpikir positif, senantiasa berhusnudzon kepada Allah yang tentu melahirkan semangat untuk berbaik sangka kepada sama manusia. Dan kita senantiasa berlindung diri kepada Allah, jangan sampai kita digelincirkan dari keimanan, sebab tidak ada musibah paling besar dalam kehidupan melainkan tatkala iman itu rapuh, tatkala iman itu hilang di dalam kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.